yang menghabiskan umurnya untuk menyebarkan ilmu agama dan mensyiarkan Islam dan untuk kemaslahatan umat dan negara, yaitu nama beliau Guru Abdul Somad bin Abdul Hamid bin Muhammad Yusuf bin Abdurrahman bin Yahya bin Asy'ari. Beliau dilahirkan di kota Martapura, tepatnya di desa Pekauman Hulu, dan di sanalah beliau tumbuh dan dibesarkan. Dan sejak dari kecil beliau diciptakan untuk menuntut ilmu agama. Beliau menimba ilmu dari guru-guru ataupun ulama-ulama di kota tersebut. Dan di antara guru beliau yaitu pendiri pondok pesantren Darussalam itu sendiri, yaitu Kiai Haji Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Dan di antara teman beliau ialah Guru Haji Muhammad Suman bin Haji Mulia. Dan di usia remaja sebelum ditugaskan, beliau mengajari pondok pesantren Darussalam tersebut sebagai pengajar muda di dalam pengawasan guru-guru beliau. Di kala itu banyak utusan dari berbagai daerah ke pondok pesantren Darussalam untuk meminta seorang dai ataupun pengajar yang bisa mendarmakan dirinya untuk mengajar di daerah mereka. Di antara yang datang itu adalah utusan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Atos Batu Tunggu. Maka dengan utusan itu diajukanlah dua orang dai untuk dipilih salah satunya. Yang satu guru tua dalam artian tua usia dan sudah berkeluarga, dan yang satu guru muda usia dan belum berumah tangga. Maka dipilihlah Guru Abdul Somad yang diminta untuk berdakwah di desa Batu Tunggu dan sekitarnya. Maka bersiaplah Guru Abdul Somad untuk berdakwah ke tempat yang belum pernah beliau jangkau di kala itu, demi menyiarkan Islam dan menjunjung tinggi perintah Rasul yang bersabda balighu anni walau ayat, dan karena taat perintah sang guru. Dan keberangkatan Guru Abdul Somad ketika itu dijemput langsung oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Atos. Dan ketika sampai di Batu Tunggu, jadilah beliau orang yang sangat menunaikan amanat Allah dan Rasulnya dan amanat guru-gurunya, yakni berdakwah, menyiarkan agama Allah dan menyampaikan ilmu-ilmu kepada masyarakat dengan gigih tanpa kenal lelah, hanya mengharap ridha Allah. Tuan Guru Abdul Somad bin Abdul Hamid sebagai orang yang menguasai berbagai ilmu, di dalam berdakwah tidak keluar dari semboyan al-akhlaqu qabla al-ilmi. Akhlak lebih didahulukan daripada ilmu. Waktu pun terus berjalan sampai waktu di mana qada dan qadar menentukan Guru Abdul Somad mempunyai pendamping hidup untuk merasakan kesenangan, kesedihan dan bercampurnya pahit dan manisnya kehidupan sebagaimana manusia umumnya, yakni dengan ikatan syar'i sehingga ada hak-hak suami terhadap istri dan sebaliknya. Maka oleh ketua desa dan beberapa desa Batu Tunggu di kala itu dikawinkanlah Guru Abdul Somad dengan putri beliau yang bernama Amas binti Jidil. Dari perkawinan itu lahirlah 6 orang anak. Dan sesudah beberapa tahun berjalan, berlakulah qadarullah bahwa memisah antara keduanya di dunia ini. Telah bertuang rahmatullah istri beliau yaitu Amas binti Jidil rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di antara sifat-sifat Tuan Guru Abdul Somad bin Abdul Hamid, badan beliau tinggi besar, wajah beliau tampan dan suara beliau merdu dan nyaring dan berbudi luhur, dan beliau adalah figur yang bisa menjadi teladan. Beliau orang yang suka bersilaturahim. Tidak lama setelah istri beliau wafat, beliau pergi ke Pulau Jawa untuk bersilaturahim kepada saudara-saudara beliau di sana. Dan bernama amalkan ilmu di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, man ahabba ayat sallallahu birizqi wa irsalahu fi azali falyasil rahimah. Dan menyambung tali silaturahim sama dengan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam mengajarkan kita untuk selalu memiliki akhlak yang terpuji dan menjunjung tinggi tali silaturahim. Dan karena sebagian besar saudara-saudara beliau berada di sana, yakni di Pulau Jawa, sebagai pendakwah dan pedagang, hanya saudara perempuan beliau yang bernama Hamidah binti Abdul Hamid yang ikut serta ke desa Batu Tunggu. Adapun di Martapura hanya ada keluarga ayah ataupun ibu, baik saudara atau sepupu dan lainnya. Dan makam ayah beliau Abdul Hamid berada di Karangputih, Keraton Martapura. Setelah beberapa lama berada di Pulau Jawa, berkumpul sama saudara dan lainnya, maka Tuan Guru Abdul Somad kembali ke Batu Tunggu
untuk melanjutkan dakwah dan menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekembali beliau di desa Batu Tungku oleh ketua desa atau pembakal desa Batu Tungku sekaligus mertua, dikawinkanlah Tuan Guru Abdul Somad yang kedua kalinya dengan putri beliau yang bernama Nurhayah binti Jibril, yakni adik dari istri beliau yang pertama. Maka dari perkawinan itu lahirlah 6 orang anak. Jadilah anak-anak Guru Abdul Somad berjumlah 12 anak. Dan Guru Abdul Somad wafat di hari Senin tanggal 23 Sya'ban 1381 Hijriah bertepatan 21 Januari 1961 Miladiah. Dimakamkan di kuburan Muslimin Batu Tungku Kuringkit yang berdekatan dengan Masjid Jami Samaratul Ittihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita semua. Amin amin ya mujabal sa'ilin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita bersama-sama dengarkan tausiah atau ceramah agama di sekitar peringatan Maulidnya junjungan kita